Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Putri Marsila dari kampus D semester 3 Prodi MPI. Saya dari STAI Bakti Persada Bandung. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Wulan Armila Sari, MPD. Manajemen memiliki fungsi tersendiri dalam sebuah lembaga atau administratif tertentu. Adapun fungsi tersebut adalah planning, organizing, actuating, controlling. Manajemen pemasaran akan sangat membantu dalam meningkatkan nilai pendidikan di masyarakat. Perkembangan zaman dan berubahnya sistem tatanan kehidupan saat ini menjadikan pendidikan berubah menjadi ladang bisnis yang berfungsi dua aspek. Pertama, sebagai mesin produksi sumber daya manusia, dan yang kedua, berfungsi sebagai bisnis aset yang sangat menjanjikan. Hanya lembaga pendidikan yang memiliki manajemen yang baik dan akan dicari serta digandrungi oleh masyarakat di masa yang akan datang. Kebutuhan masyarakat akan pendidikan menjadi sangat bervariasi dan semakin tinggi kualitasnya. Oke kawan-kawan, sini ditanyakan, apa itu manajemen pemasaran pendidikan? Manajemen ialah sebuah ilmu atau seni dalam mengatur dan pemberdayaan sumber daya manusia dan yang lain menjadi produktivitas yang bernilai dan berkualitas. Pemasaran, suatu strategi teknik atau cara tertentu untuk menjual atau memperkenalkan suatu barang atau produk tertentu kepada konsumen atau masyarakat tertentu. Jika dimaknai, manajemen pemasaran pendidikan adalah sebuah upaya atau teknik mensosialisasikan atau menjual produk pendidikan kepada konsumen atau masyarakat sebagai objek penggunaan pendidikan. Setelah itu, apa sih tujuan dan fungsi manajemen pemasaran pendidikan? Oke, di sini ada beberapa tujuan dari pemasaran pendidikan. Terdapat 4 tujuan. 1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang produk-produk lembaga pendidikan. Yang kedua, meningkatkan minat dan ketertarikan masyarakat pada produk lembaga pendidikan. Yang ketiga, membedakan produk lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan yang lain. Dan yang terakhir, menstabilkan eksistensi dan kebermaknaan lembaga pendidikan di masyarakat. Nah, itu merupakan tujuan. Sedangkan fungsi dari pemasaran pendidikan adalah sebagai langkah pembaharuan ketika sebuah lembaga pendidikan harus mengikuti atau mengimbangi ketatnya persaingan dalam memperoleh pelanggan atau customer. Jadi, pemasaran pendidikan berguna sebagai suatu langkah dalam mengimbangi posisi pendidikan di era persaingan global. Setelah itu, apa sih proses supaya kita bisa memasarkan pendidikan? Di sini terdapat 3 proses. Yang pertama, perencanaan. Beberapa hal yang diperlukan dalam membuat perencanaan pemasaran adalah menentukan visi, misi, tujuan umum, dan tujuan khusus lembaga pendidikan. Terus, menganalisis ancaman dan peluang eksternal lembaga pendidikan. Selanjutnya, mengetahui kecenderungan kondisi pasar, sekaligus menentukan calon siswa yang akan dipilih lembaga pendidikan. Nah, itu merupakan perencanaannya. Yang kedua, pelaksanaan. Satu hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pemasaran adalah memperhatikan variabel-variabel yang dapat menarik minat pelanggan. Jadi, jangan sampai pelanggan itu tidak minat. Yang ketiga, pengendalian. Hal ini diperlukan
untuk pencapaian sebuah kontrol yang baik, karena lembaga pendidikan sangat memerlukan informasi-informasi yang akurat dan memadai. Kemudian, informasi yang telah didapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kontrol dan evaluasi. Sekarang bagaimana sih atau gimana gitu langkah-langkah strategis pemasaran pendidikan? Nah, di sini terdapat langkah-langkahnya. Yang pertama, identifikasi pasar, yaitu sebuah penelitian yang harus dilakukan untuk mengetahui kondisi dan ekspektasi pasar, termasuk atribut-atribut pendidikan yang menjadi kepentingan konsumen pendidikannya sendiri. Setelah itu, segmentasi pasar dan positioning. Segmentasi pasar yaitu membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Sedangkan positioning adalah karakteristik dan perbedaan produk yang nyata yang memudahkan konsumen untuk membedakan produk jasa antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Selanjutnya, diferensiasi produk merupakan cara yang efektif dalam mencari perhatian pasar. Strategi ini adalah strategi yang memberikan penawaran yang berbeda dibandingkan penawaran yang diberikan oleh kompetitor. Selanjutnya, komunikasi pemasaran, yaitu publikasi presentasi oleh media independen seperti berita dalam media massa. Yang terakhir, pelayanan sekolah. Hal ini terlihat sebagai apa yang diharapkan konsumen. Kesenjangan yang sering terjadi adalah adanya perbedaan persepsi kualitas dan atribut jasa pendidikan. Kawan-kawan, setelah kita mengetahui langkah-langkahnya, kita akan pelajari tentang realisasi pemasaran strategis lembaga pendidikannya. Apa saja sih? Oke, sekarang kita bahas. Di sini ada penerbitan majalah, ada pembuatan rubrik di radio, film, dokumenter, ada penyelenggaraan pameran, ada juga menggunakan media massa. Dalam menggunakan media massa terdapat publisitas. Apa itu? Tugas atau kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat luas tentang hasil produksi atau jasa perusahaan. Di sini, Jeffkin menyatakan perlunya publisitas sebagai media pencitraan yang baik bagi organisasi atau lembaga yang dipasarkan. Setelah publisitas, ada periklanan. Iklan di sini iklan humas ya. Iklan humas adalah iklan yang ditunjukkan kepada masyarakat yang ditunjukkan untuk menjelaskan tentang suatu hal yang menyangkut pelayanannya. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya, manajemen pemasaran pendidikan adalah pola baru saat ini dalam dunia pendidikan. Sedangkan pengertian manajemen pemasaran pendidikan itu adalah sebuah ilmu, cara teknik atau strategi untuk memasarkan produk pendidikan kepada masyarakat atau produk pendidikan. Kritik dan sarannya, adapun saran yang penting dalam makalah ini yang ingin disampaikan adalah kepada lembaga pendidikan, kiranya dapat memperhatikan produk pendidikan yang ditawarkan kepada masyarakat. Salah satunya tidak melupakan muatan karakter dalam setiap produk pendidikannya. Nah, kawan-kawan, cukupkan sekian pematerian dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan mohon maaf bila pematerian saya cukup membingungkan atau masih banyak kekurangannya, ya mohon dimaaf karena saya masih belajar
Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.